Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri akhirnya buka suara terkait berbagai informasi perihal Kesultanan Pontianak beberapa hari belakangan. Bertempat di kediaman pribadi di Jalan Tanjung Raya 1 Pontianak, Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri menggelar konferensi pers di hadapan para awak media Jumat 5 November 2021. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin ya salam salimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sudah kita lewati bersama berbagai dinamika berkembang di dalam negeri Pontianak dan di luar sana. Adalah penting bagi saya mengklarifikasi segala pertanyaan, aduan dan keluhan di dalam dan di luar pagar Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. Semoga klarifikasi ini tidak lagi memunculkan dugaan-dugaan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam dimanapun berada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Saudara-saudara, adalah dayus bagi saya apabila mengungkapkan hal-hal terkait kehidupan rumah tangga saya sebelumnya. Saya menjaga dosa besar untuk diri saya sendiri, keluarga dan umat, agar kita selamat dunia, selamat juga di akhirat. Maka saya memilih diam selama beberapa waktu sejak hal yang dikatakan memalukan oleh orang-orang yang tak satu pun bertabayun terlebih dahulu kepada saya sebagaimana sebenarnya. Dosa besar, dayus. Semoga para ulama, para habaib dalam kapasitas keagamaan mereka dapat menjelaskan lebih baik daripada saya. Yang pasti sudah menjelang kepada 2 kali Muharram, tidak pernah ada lagi hubungan saya selayaknya sebagaimana suami istri yang sesuai syariat terjadi lagi antara saya dan mantan istri. Terhitung sejak memasuki bulan Sya'ban 1443 Hijriah, mantan istri saya meninggalkan rumah kediaman kami bersama di sini tanpa sepengetahuan saya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah ini. Menghormati beliau sebagai perempuan, hal-hal terkait kehidupan di dalam waktu tersebut biarlah menjadi rahasia kami waktu masih bersama. Semoga Allah mengampuni saya dan Allah juga mengampuni beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, terkait peristiwa di Istana Qadriyah pada tanggal 24 Rabiul Awal 1443, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada satupun pelanggaran terhadap syariat Islam, baik yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, serta mazhab para salafus salih yang kami langgar saat acara digelar hingga selesai. Sebab jika dikatakan harus sesuai adat istiadat Kesultanan Pontianak, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud induk adat istiadat Kesultanan Pontianak adalah Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada ketentuan lain selain itu di dalam adat istiadat Kesultanan Pontianak. Dan tidak ada kegiatan memakan dan meminum apa yang diharamkan. Tidak ada prosesi yang melanggar hukum Allah. Tidak ada hal-hal yang mempermalukan leluhur kami Sayyidina Muhammad Rasulullah dari awal ia dimulai sampai selesai, kecuali adanya insiden beberapa menit yang dilakukan oleh mantan istri yang secara hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sudah bukan lagi istri sah saya berdasarkan ketentuan syariat tersebut. Saya memohon ampun kepada Allah dan Rasulnya, sebab perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Tapi apabila saya diam, tak menerangkan ini, maka dosa besar dayus akan mengalungi hidup saya dunia dan akhirat.
untuk peristiwa tersebut sebab terjadinya di hadapan tamu-tamu kehormatan, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beribu permohonan maaf dan istighfar atas kejadian tersebut. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Kesultanan Pontianak yang hadir dalam acara, khususnya om dan tante-tante saya yang saya muliakan, serta para pangeran dan para ratu di dalam dan di luar ruangan singgasana. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Datuk Ipuata Lanyala Mahmud Mataliti, Ibunda Datin Sri Yani Kuswo Dijoyo, para anggota DPD RI yang hadir, Bapak Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Wali Kota Balikpapan, Wadan Tamal, Pangdam 12 Tanjung Pura, Gubernur Kalimantan Barat atau mewakili, Kapolda Kalimantan Barat atau mewakili, Kajati Kalimantan Barat atau yang mewakili, dan seluruh pejabat undangan muliakan serta para pangeran dan para ratu di dalam dan di luar ruangan singgasana. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Datuk Ipuata Lanyala Mahmud Mataliti, Ibunda Datin Sri Yani Kuswo Dijoyo, para anggota DPD RI yang hadir, Bapak Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Wali Kota Balikpapan, Wadan Tamal, Pangdam 12 Tanjung Pura, Gubernur Kalimantan Barat atau mewakili, Kapolda Kalimantan Barat atau mewakili, Kajati Kalimantan Barat atau yang mewakili, dan seluruh pejabat undangan kehormatan yang hadir dari berbagai unsur, serta kepada seluruh kepanitiaan yang telah membantu suksesnya rangkaian acara yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Sebab bagaimanapun kalianlah saksi sebenarnya, baik di sini maupun di hadapan Allah dan Rasulnya nanti, atas apa-apa yang terjadi pada rangkaian demi rangkaian hingga akhir kegiatan kita. Bahawa kita tidak sedikit pun melanggar syariat Islam sebagai akar adat istiadat di Kesultanan Pontianak, sebagaimana dituduhkan oleh mereka yang bahkan sampai detik ini tidak bertabayun kepada saya selaku penanggungjawab penuh di Kesultanan Pontianak. Dan saya bersaksi untuk itu demi Allah dan demi Rasulullah, baik di kehidupan kita sekarang ini maupun nanti di pengadilan mahsyar, bahawa kalian semua telah membantu saya menegakkan maruah kesultanan dan tidak melanggar adat istiadat Kesultanan Pontianak yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian keterangan saya. Saudara-saudara, semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam keberkahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasang hati dan iman antum semua, dengarkanlah. Tahta istana ini, haus singgasana ini benar bukanlah milik saya, bukan hak saya, tapi sebagaimana diamanahkan sejak masa Sultan yang pertama, Maulana Sri Sultan Syarif Abdul Rahman bin Habib Husin Al-Qadri, Sultan Syarif Qasim Al-Qadri, Sultan Syarif Usman Al-Qadri, Sultan Syarif Hamid pertama Al-Qadri, Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Syarif Abdul Hamid II Al-Qadri, Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri. Tahta Qadriyah, singgasana Qadriyah, Sultan yang sebenarnya adalah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemiliknya dan saya hanya bertindak sebagai wali negeri dan akan mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Demikianlah saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.